Semuanya, perkenalkan nama saya Deni Asmara Putra, absen 2 dari kelas 12 IPA 8. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Pertama, ada makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh UU, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Selanjutnya ada kewajiban. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1, 23, 28 ayat 2, dan pasal 30 ayat 1. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung 3 macam nilai, yaitu yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praktis. Selanjutnya ada pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya setiap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajiban dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Ini ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada beberapa faktor pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga tidak toleran. Yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima adanya budaya hakim sendiri. Dan yang keenam adanya kurangnya rasa berbangsa dan bernegara. Selanjutnya juga ada yang pertama ada penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan atau golongan oposisi terhadap pemerintah. Yang ketiga ada pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP surat izin usaha penerbitan pers khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Jadi di sini ada beberapa contoh pengingkaran kewajiban, yaitu yang pertama adalah tidak mentaati peraturan lalu lintas, yang kedua merusak fasilitas umum, yang ketiga ada mengingkari kewajiban membayar pajak, dan juga ada membuang sampah sembarangan. Di sini ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada cara preventif, yaitu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Lalu yang kedua ada cara represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum yang tidak pada tempat parkir yang telah ditentukan. Sekian hal-hal yang dapat saya presentasikan dan kemukakan pada PowerPoint kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.